Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna tarfa sahibihi sur mudhu kila bihi musta'idu yanzuru nahwal arsh makhafata ay yu'maru qabla ay yartadda ilaihi tarfa ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pandangan malaikat peniup sangkakala sejak ditugaskan selalu mengarah pada ars dalam kondisi bersiap sedia, khawatir sewaktu-waktu ia diperintahkan. Ia ingin segera melaksanakan perintah itu pada waktunya sebelum mata berkedip. Kedua matanya bagaikan bintang yang berkilauan. Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Zahabi menilai hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Disepakati juga kesahihannya oleh Syekh Al-Albani dalam Mukhtasar Al-Ulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kaifa an'amu wa qad taqama sahibul qarni al-qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ah yantadhiru ay yu'mara ay yanfakhu fayanfukhu qala muslimun fa kaifa naqulu ya Rasulullah qala qawluhu hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku sempat bersenang-senang ketika malaikat peniup sangkakala telah meletakkan ujung sangkakala di mulutnya. Ia memiringkan dahinya, memasang pendengaran dengan seksama, menunggu untuk diperintah meniupnya. Kemudian ia segera meniupnya. Kaum muslimin berkata, apa yang sebaiknya kami ucapkan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina, cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik pelindung kami. Sebaik-baik pelindung kami bertawakal kepada Allah Rabb kami. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Penjelasan, kedua hadis sahih tersebut memberikan beberapa pelajaran berharga pada kita. Di antaranya, ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Dalam hadis Abu Hurairah di atas disebutkan bahwa malaikat peniup sangkakala senantiasa memandang ke arah arsy menunggu perintah Allah. Sisi pendalilan ini disebutkan oleh Ibnu Khudamah dalam kitab Isbatu Sifatil Ulu dan Ashabi dalam Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. 2. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat dan begitu bersemangat untuk segera menjalankan perintah Allah. Malaikat peniup sangkakala disebutkan dalam dua hadis tersebut benar-benar bersiap siaga, tidak mengalihkan pandangan, berusaha selalu memasang pendengaran dengan seksama kalau-kalau sewaktu-waktu ada perintah itu. Hal itu terus dilakukannya sejak ia mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas itu hingga nanti saat datangnya perintah tersebut. Malaikat Allah tidak ingin ketinggalan sedikit pun untuk segera melaksanakan perintah Allah. Sebaliknya, para malaikat Allah tidak pernah bertindak tanpa perintah Allah. Mereka tidak pernah mendahului ucapan maupun perintah Allah Subhanahu wa taala. La yasbikunahu biqauli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka, para malaikat makhluk mulia itu, tidaklah mendahulinya dalam ucapan dan mereka melaksanakan perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 27. 3. Kapan terjadinya hari kiamat dengan ditiupkannya sangkakala hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Bahkan malaikat peniup sangkakala pun tidak tahu kapan pastinya. Ia hanya bersiap siaga setiap waktu menunggu datangnya perintah itu. Hal itu juga menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi secara tiba-tiba.
La ta'tikum illa baghtah. Tidaklah kami menimpa kalian kecuali secara tiba-tiba. Al-A'raf ayat 187. Ketidakjelasan kapan terjadinya hari kiamat itu membuat orang beriman merasa tidak tenang untuk bermudah-mudahan berbuat dosa. Semestinya ia selalu siap sedia berbekal dengan amal soleh dan taubat kepada Allah Ta'ala menyongsong datangnya hari tersebut. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin.